Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7 subtema 2 pembelajaran kelima. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya, tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Lagu Maju Tak Gentar merupakan salah satu lagu yang menggambarkan semangat perjuangan para pahlawan. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama AFNEI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Lalu ada Palagan Ambarawa, terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Bandung Lautan Api, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Lalu ada Medan Area, terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Lalu ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX.
Perjuangan secara diplomatis juga dilakukan dengan perundingan satu ke perundingan yang lain. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahir dan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juni 1947. Lalu ada yang kedua, ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS. Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjiannya adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia antara lain Jawa Tengah, Yogyakarta sebagai sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Lalu, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, yang ketiga ada Perjanjian Royen, diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Moh Roem dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer yang mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan akan segera dilaksanakannya konferensi meja bundar. Nah, kalian baca kembali teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, lalu kalian isi halaman 133. Nah, di situ ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan isi teks yang tadi. Nah, di sini pahamilah bacaan di atas. Informasi penting. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada bentuk fisik dan bentuk perjuangan diplomasi. Kalau bentuk fisik itu berarti terjadinya pertempuran. Kalau bentuk perjuangan diplomasi itu berarti adanya perundingan. Nah, kalian tadi sudah membacanya, kalian tinggal tuliskan di sini. Misal, bentuk perjuangan fisik terjadinya pertempuran di mana misalnya. Kalau bentuk perjuangan diplomasi misalnya diadakannya perjanjian Linggarjati gitu. Nah, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk kepahlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, maupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara, pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Lalu tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Nah, kalian kerjakan halaman 134. Nah, berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu, telah dibuktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Nah, kalian coba praktekkan ini di rumah. Yang pertama itu, siapkan sapu tangan. Yang kedua, air dalam mangkuk. Nah, cara kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan, celupkan sapu tangan ke dalam air, lalu jemur sapu tangan di bawah terik matahari, lalu amati sapu tangan setelah dijemur.
Nah, kesimpulan lalu kalian tuliskan kesimpulannya. Sapu tangan basah karena mengandung titik-titik. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi apa? Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih apa? Lalu kalian isi. Kesimpulannya sesuai dengan percobaan yang kalian telah buktikan. Apabila tidak ada panas, boleh dikerjakan besok menunggu ada panas. Lalu, kerjakan halaman 138. Beruntunglah kita memiliki pejuang-pejuang bangsa yang mempunyai semangat pengabdian dan keikhlasan dalam berjuang. Para pejuang tersebut merupakan putra-putri pilihan mempunyai kualitas diri yang baik, cakap di bidangnya, dan berbudi pekerti luhur. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati yang patut kita teladani. Nah, sekarang kamu renungkan dan pikirkan apa manfaat dari mempelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tuliskan perilaku-perilaku keteladanan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para pejuang. Apakah kehidupan sehari-harimu sudah mencerminkan sikap yang menghargai jasa para pejuang? Nah, tuliskan jawabannya di kolom yang telah tersedia di halaman 38. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.